Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yang saya hormati Bapak Abdul Ajahari selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya Amin Sidik Rangkuti dengan NIM 220401010124 akan mempresentasikan ringkasan jawaban ujian akhir semester antara untuk mata kuliah Sistem Operasi. Materi yang akan saya bahas mencakup pengertian dan fungsi sistem operasi, karakteristik open source dan closed source, skema dasar sistem komputer, perangkat input, proses, output, memori, serta langkah-langkah instalasi Windows 10. Mari kita mulai dari pengertian sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak bisa menjalankan sistem aplikasi kecuali program khusus seperti booting. Fungsi sistem operasi meliputi beberapa hal penting, di antaranya manajemen proses. Manajemen proses yaitu mengatur jalannya program, membuat dan menghapus proses, serta menangani komunikasi antara proses dan deadlock. Terus yang kedua, manajemen memori utama, yaitu mengalokasikan ruangan RAM untuk program yang berjalan. Terus, manajemen berkas, seperti pembuatan dan penghapusan file serta direktori hingga pencadangan data. Kemudian yang keempat, manajemen sistem input dan output, yaitu mengatur aliran data agar komputer dan perangkat seperti printer, mouse, keyboard, yang kelima, manajemen penyimpanan sekunder, yaitu pengaturan ruang disk agar efisien, dan yang terakhir sistem proteksi. Sistem proteksi untuk menjaga agar hanya pengguna yang berhak yang bisa mengakses sumber daya sistem. Jadi, sistem proteksi ini harus dapat membedakan antara pengguna yang sah dan tidak sah. Kemudian, sistem operasi dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu open source dan closed source. Pada sistem open source, kode sumber bersifat terbuka. Artinya, siapapun bisa melihat, memodifikasi, dan mendistribusikannya. Biasanya open source dapat digunakan secara gratis dan dikembangkan secara kolaboratif oleh komunitas di seluruh dunia. Dukungan teknis berasal dari komunitas, misalnya melalui forum online ataupun dokumentasi publik. Contoh, open source ini seperti Linux dan Android. Terus, sementara itu sistem closed source memiliki kedua sumber yang tertutup dan menjadi pemilik perusahaan. Pengguna harus membeli lisensi untuk menggunakan secara legal dan tidak dapat melakukan atau tidak bisa memodifikasi. Dukungan resmi disediakan vendor termasuk pembuatan dan layanan pengguna. Contohnya yang umum untuk closed source adalah Microsoft Windows dan Apple MOC OS atau disebut macOS. Terus, sebuah sistem komputer bekerja melalui beberapa lapisan utama. Lapisan paling dasar adalah perangkat keras.
seperti CPU, memori, perangkat input dan output di antara sistem operasi yang berfungsi mengontrol dan mengkoordinasikan pengguna, perangkat keras dan aplikasi dan pengguna. Selanjutnya, sistem aplikasi seperti pengolah kata atau browser yang memanfaatkan layanan dari sistem operasi. Dan lapisan paling atas adalah pengguna, yaitu manusia, sistem, atau sistem lain yang berinteraksi dengan komputer. Jadi, sistem operasi berperan penting sebagai penghubung antara perangkat keras dan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Nah, untuk skema sistem operasi, untuk tabelnya seperti ini. Jadi, ada input, ada central process unit atau CPU, dan output device. Ini untuk ada main memory atau RAM, penyimpanan sementara ataupun pengalihan, dan penyimpanan kedua. Ini biasanya hard disk atau HDD. Komputer memiliki keempat Komputer memiliki keempat komponen utama yang menggambarkan alur pemrosesan data, yaitu input, proses, output, dan memori. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data perintah ke dalam sistem, contohnya keyboard, mouse, ataupun scanner. Nah, perangkat proses, yaitu CPU, berperan sebagai otak komputer yang mengeksekusi instruksi dan mengolah data. Perangkat output digunakan untuk memberikan hasil seperti monitor, printer, ataupun speaker. Dan memori yang berfungsi menyimpan data sementara di RAM maupun secara permanen di hard disk atau HDD atau SDD atau SSD, sorry. Nah, langkah-langkah untuk instalasi Windows 10. Berikut adalah langkah-langkah instalasi Windows 10. Tahap pertama yaitu yang kita persiapkan perlu mencadangkan data penting, membuat media instalasi dan media creation tool, dan menyimpan lisensi Windows yang valid. Yang kedua, memproses instalasi. Kita melakukan booting dan dari USB atau DVD ROM instalasi, lalu mengikuti proses di layar untuk memilih bahasa, edisi Windows, dan tipe instalasi. Biasanya kita memilih custom install untuk instalasi bersih, kemudian memakai partisi tempat Windows akan diinstal. Jadi contohnya untuk partisi, kita bisa membagi ruang hard disk, misalnya dari C, D, E. Kita bisa memilih di mana kita akan menginstal Windows tersebut. Biasanya itu di C untuk sebagai awal pembuka ataupun instalasi di drive C-nya. Tahap ketiga, konfirmasi awal. Setelah menginstal selesai, Windows akan menuntun kita dalam pengaturan wilayah, akun Microsoft, PIN, jaringan WiFi, dan presensi privasi. Terus yang terakhir, maaf kecepatannya.
Untuk lisensi, biasanya untuk setelah penginstalan, yang setelah kita menyiapkan partisi, kita mengikuti langkah-langkahnya. Kita juga harus menyiapkan, kalau untuk closed source ataupun Windows 10, jadi kita harus membeli produk case atau CD case yang valid. Jadi kita bisa menggunakan Windows tersebut, ataupun kita bisa mengaktifasinya nanti. Terus buat dari media instalasi, colokan misalnya ini untuk program Windows-nya, misalnya itu kita nge-save di USB atau DVD eksternal atau sebagainya, atau kita bisa masukkan DVD instalasi atau masukkan ke DVD room ataupun CD-ROM untuk masuk untuk melanjutkan instalasi, kemudian restart komputer melalui eh, sistem BIOS, biasanya menekan F2, F12, Del, Escape, Startup, dan sebagainya. Setelah mengubah boot, biasanya kita untuk membaca yang pertama, kita bisa memilih, jadi untuk booting yang pertama kali, kita bisa menggunakan USB. Kalau kita menggunakan uh, flash disk ataupun uh, hard disk eksternal. Jikalau kita memilih tidak ada itu, kita menggunakan DVD-ROM atau DVD RW atau CD RW atau CD RW, kita bisa memilih yang pertama first-nya kita milih DVD-ROM ataupun CD-ROM untuk memboting awal membaca perangkat akan membaca itu yang pertama kali. Setelah itu simpan pengaturan dan keluar dari BIOS, lalu restart komputer. Terus perintah selanjutnya, tekan tombol apa saja yang diminta untuk booting dari media instalasi. Nah, pilih bahasa, format waktu, dan mata uang, serta keyboard, lalu next. Kemudian install now. Aktivasi Windows, masukkan kunci produk atau CD case. Jika kita tidak mempunyai ini, kita bisa I don't have a product key untuk melanjutkan. Terus pilih edisi OS, pilih edisi Windows 10 yang sesuai dengan lisensi Anda, misalnya Home atau Pro, lalu klik Next. Setujui lisensi, centang kontak atau I accept the license terms, dan kemudian klik Next. Pada tipe instalasi, pilih custom instalasi, tujuannya instalasi untuk pembersihan keseluruhan. Pilih partisi, Anda dapat melihat daftar partisi dari hard disk atau memilih partisi tempat Anda ingin menginstal Windows. Biasanya drive, pilih partisi utama. Anda bisa menghapus atau mendelete partisi lama untuk membuat ruang yang bersih dan belum terlokasi. Lalu klik New untuk membuat partisi baru, pilih partisi yang baru, buat, dan klik Next. Jadi ini pembagian untuk drive-nya. Jadi bisa dibuat C, D, dan E, dan seterusnya. Jadi kita bisa membagi kapasitas dari drive, dari space hard disk tersebut. Jadi kalau kita mau menginstal untuk di C, kita pilih C, kita atur space-nya, terus kemudian ini untuk kali ini kita pilih untuk C. Lalu klik Next. Windows akan menyalin file dan menginstal sistem komputer akan beberapa kali merestart selama proses ini. Dan kemudian, setelah instalasi selesai, Windows akan memandu Anda melalui pengaturan awal, seperti memilih wilayah, layout keyboard, menghubungkan ke jaringan tersedia, masuk dengan akun Microsoft Anda,
disarankan untuk sinkronisasi jika sudah punya, atau pilih official account jika Anda ingin menggunakan akun lokal. Kemudian buat PIN, fungsi PIN ini, jadi selain kita atau pengguna, itu orang lain tidak bisa untuk masuk, sehingga untuk persetujuan harus membuat PIN. Kalaupun tidak membuat PIN tidak masalah. Buat PIN untuk login yang lebih cepat dan aman. Pengaturan privasi. Pengaturan pengamanan privasi sesuai preferensi Anda, lokasi, diagnostik, dan lain-lain. Lalu klik accept, accept, kustomisasi. Anda akan ditawari untuk mengaktifkan layanan seperti Cortana. Pilih sesuai keinginan. Windows akan menyelesaikan pengaturan akhir. Setelah itu, Anda akan masuk ke desktop Windows 10 yang baru. Pasca persisi, install drivernya. Jadi, setelah penginstalan, kita bisa masukin driver perangkat. Jadi, kita bisa menginstal untuk CD, untuk dan sebagainya itu kita install. Jadi biasanya untuk CD installer atau CD driver, kita waktu pembelian perangkat, kita sudah ada disediakan untuk drivernya. Atau kalau misalnya tidak ada atau itu hilang, kita bisa mendownload dari internet. Buka Windows Update untuk mengunduh dan menginstalasi driver terbaru. Jika ada driver yang tidak terdeteksi, unduh dari situs web, produsen laptop atau motherboard Anda. Jadi kalau kita menggunakan Asus, jadi kita milihnya Asus. Terus instalasi aplikasi, mulai menginstalasi perangkat lunak yang Anda butuhkan. Contohnya Microsoft Office, Photoshop, dan sebagainya. Terus, sekian dari saya. Untuk bahan referensinya, bahan referensi dari materi yang saya bawakan, yaitu yang pertama, Silbersat, Galvin, P.B, Engers, G, atau 2020, operasi sistem, konsep 10 at Wiley. Yang kedua, Stelling W 2018, operasi sistem internal dan desain plus 9 at version. Yang ketiga, Tannenbaum A.S N BOS H 2015, modern system operation system 4 at person education. Yang keempat, Dimder D.M 2017, operasi sistem concept based approach 3ED MC Grew Hill Education. Yang kelima, CyberSearch Abraham 2019, Fundamental of Operation System, Willy India PVT, LTD. Yang keenam, Universitas Cyber Asia 2025, Modul Sistem Operasi, Fakultas Teknologi Informasi. Kesimpulan, sistem operasi adalah elemen penting yang mengatur seluruh sumber daya komputer agar dapat bekerja secara efisien, aman, dan memahami konsep dasar sistem operasi, jenis lisensi, serta instalasi seperti Windows 10. Kita bisa lebih siap menghadapi tantangan dalam bidang teknologi informasi. Demikian informasi dari saya dan materi ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.